Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-mustafa rasulina al-mustaba Muhammad bin Abdullah salawatullah wa salamatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib arsyadani wa arsyadakumullah. Sebelum kita memasuki kajian kita, pertama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat baik kita berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain untuk mengilmui diri kita, untuk memahamkan diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghadiri majelis ilmu, untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menunggu antara satu solat dengan solat yang lain. Dengan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kita atau untuk mengikatkan hati kita kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Irsyad Tulung Agung yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti yang Allah Ta'ala ajarkan kita di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji kebaikan, pujian kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Pertama, kita memuji kepada Allah karena Allah lah yang telah mengelola
yang telah memelihara, yang telah mengurus semua yang terjadi di muka bumi ini. Entah itu yang di muka bumi ini atau yang ada di langit sana. Semuanya tidaklah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah semuanya kecuali atas olahan atau atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah taala mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, artinya tidaklah semua yang terjadi di muka bumi ini melainkan meliputi atau melewati dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu tidaklah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti melalui kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mendapatkan kebahagiaan, tidaklah kita mendapatkan umur yang panjang, tidaklah kita mendapatkan ampunan, tidaklah kita mendapatkan hadiah, mendapatkan rizki yang melimpah, mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, nikmat dalam beribadah, nikmat dalam iman dan Islam. Semuanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak, dan tidak mungkin tidak melalui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang terbesar yang Allah taala akan berikan kepada hambanya, yaitu nikmat apa? Nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala nanti, dan nikmat yang jauh lebih besar daripada itu lagi, yaitu nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita, kalau kita bandingkan dengan amalan perbuatan kita, seakan-akan amalan kita tidak bisa membeli hebatnya nikmat surga. Gitu ya. Surga yang Allah Ta'ala, yang Rasulullah mengatakan ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Sesungguhnya pembendaraan Allah Subhanahu wa taala sangat mahal, dan pembendaraan Allah Subhanahu wa taala yang mahal itu adalah surga. Mahal sedemikian rupa itu kalau dibeli dengan amalan kita itu enggak cukup. Karena tidak ada di antara kita yang hidupnya mulus semuanya isinya amal baik tanpa ada amal buruk. Gitu ya. Yang amal buruk itu terhapus dulu oleh amal baik kita. Seumpama di dalam hidup kita ini, kalau cuman dihitung-hitung saja ya. Di dalam hidup kita melakukan keburukan sebanyak 1000 kali. Dan kebaikan yang kita kerjakan ada 1200. Sehingga 1000 keburukan dihapus dengan 1000 kebaikan, sisa 200. Maka apakah dengan 200 itu bisa menjamin kita untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Maka hanya dengan apa kita bisa masuk surganya Allah? Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bahkan seorang yang mendapatkan musibah dari Allah, mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan teguran dari Allah, sampai-sampai orang yang memasuki nerakanya Allah tidak lain mereka sudah dilewati dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita di dalam kehidupan kita kok suatu saat kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah, saya sudah ibadah, sudah rajin, kok saya masih sakit, kok saya kadang kehilangan uang, kok saya beli sandal baru sekali make kok langsung hilang. Ingatlah, sesungguhnya kasih sayang Allah sedang datang kepada kita. Sehingga kita harus berpikir, kenapa ya hilang? Apakah ada yang salah dari saya membeli sandal? Apakah ada yang salah dari uang yang saya dapat?
sehingga kok Allah Subhanahu wa taala menunda kenikmatan itu pada diri kita. Mungkin sandal yang kita pakai itu ketika hilang dia tidak murni menjadi rezeki kita. Mungkin uang yang kita belikan untuk sandal itu bukan murni halal yang kita bawa mungkin. Atau sandalnya belum tentu menjadi sandal yang baik. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa yang mendapati seorang anak kecil, tahu-tahu perintah dari Allah Nabi Khidir untuk membunuh anak itu. Ini seakan-akan anak tanpa dosa. Kenapa kok Allah Ta'ala memerintahkan untuk dibunuh? Allah Ta'ala sedang mengkasih sayangi orang tuanya. Gitu ya. Karena dari anak itu belum tentu menjadi anak yang baik. Itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada permasalahan di dalam hidup kita, yakinlah itu kasih sayang Allah Ta'ala yang datang kepada kita. Maka kalau kita husnudonnya ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke kita, maka kita bisa introspeksi diri, evaluasi diri, kita menyadari diri, dan kita tawakal, hati kita akan tenang. Dan insya Allah akan datang kebaikan-kebaikan yang akan menghadiri diri kita. Tapi kalau ada kebaikan, ada teguran dari Allah, kita tidak husnudzon dengan Allah, setelah itu malah kita menghujat, kita marah-marah, yang datang tidak kebaikan tapi apa? Malah kehancuran. Sudah sakit, kok nggak ikhtiar minta doa kepada Allah, tapi malah marah-marah, malah banyak mikir, yang datang tidak sembuh malah sakit. Itulah yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Tidaklah semua itu terjadi kepada hambanya kecuali kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sudah menghampiri dulu. Sudah menghampiri dulu. Itu yang diajarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Janganlah kita bermuamalah atau berhubungan dengan anak-anak kita, berhubungan dengan orang tua kita, berhubungan dengan guru kita, dengan teman-teman kita, kecuali kita sudah kedepankan kebaikan, kasih sayang terlebih dahulu. Gitu ya. Apalagi orang tua yang mendidik, seorang guru yang mendidik anak didiknya, harus kasih sayang dulu yang dikedepankan. Tidak mengedepankan emosional, tidak mengedepankan apalagi egois, tidak boleh. Yang didepankan dahulu adalah kasih sayang. Karena derajat kasih sayang yaitu derajat cinta, itu bisa melebihi daripada segalanya. Contoh kalau gambarannya. Bapak gini, ada seorang ayah nih. Ini kalau dalam sisi akhlak, anak ini kurang akhlak. Seumpama seorang ayah beli mobil baru, Innova Venturer atau apa yang mahal. Lamborghini semua diparkir depan rumah. Dia punya anak, kira-kira anaknya umur 6 tahun, 7 tahun. Tapi anak ini kurang sentuhan orang tua, kurang nasihat lah, kurang apa. Tapi anak ini pengen mengekspresikan dirinya, mengekspresikan cintanya kepada orang tuanya. Sehingga anak itu ketika melihat mobilnya bagus, mobil ayahnya yang mewah, dia pengen. Ayahnya nggak tahu ini ya. Dia pengen mengekspresikan cintanya, mobil ini tak gambar tak gambar ini saya, ini kakak, digambarnya karena pakai pulpen kok nggak bisa, nyari yang agak tajam, umpama paku atau apa, terus diberet mobilnya. Digambar ini kakak, terus ini ayah digambar di mobil itu, terus ini ibu digambar. Kan udah otomatis berat ya dia. Itu kalau ganti catnya aja udah mahal itu otomatis. Apalagi mobil Lamborghini. Kalau Panther ya murah itu Panther. Kalau Lamborghini itu, wah kalau orang tua ngelihat, wah luar biasa. Senggolan, tabrakan, kecelakaan, insyaallah langsung gantinya besar. Itu ya. Itu seorang anak digambar itu. Dia pengen mengekspresikan cintanya kepada orang tuanya, gambarnya kurang tepat, ya. Gambarnya kurang tepat ini ya. Tempatnya kurang tepat. Sehingga ketika dia sudah menggambar, dia manggil ayahnya, "Ya, saya menggambar sesuatu ya, bagus buat ayah."
Biar ini maksudnya biar mobilnya lebih bagus, ada gambarnya dia gitu nih. Didatangkan ayahnya, dilihatkan. Nih ya, ini gambar, ini kakak, ini ayah, ini ibu. Itu kalau ayah secara normal tanpa mengedepankan kasih sayang, otomatis biasanya langsung apa? Marah otomatis. Kamu ini ya, kok bisa mobil seperti ini diberet? Kalau mau gambar itu jangan di mobil. Gambar itu di buku gambar. Kamu sudah ya, kamu itu nggak punya akhlak. Anak yang seperti ini wah, marah otomatis. Anaknya yang tadinya tidak bisa mendapatkan sentuhan dari ayah, yang tadi ya pengen mengekspresikan cinta, malah dia kaget melihat ayah yang sosok seperti itu. Maka bagaimana? Ini ayah kalau memarahi anak boleh saja. Ya, boleh untuk apa? Untuk agar menjaga anaknya biar tahu menggambar di mana. Untuk mengedepankan akhlaknya. Tapi kalau mengedepankan cintanya itu jauh lebih baik. Maka ketika ayah melihat ini, kok gambar demikian ya anak saya. Oh, mungkin anak saya belum saya kasih tahu kalau gambar itu tidak boleh di mobil. Gambar itu tidak boleh di tembok, tapi gambar itu di buku gambar. Oh, anak saya ini masih kecil, mungkin dia belum paham, sehingga saya harus nasihati lagi. Oh, mungkin anak saya masih ini dan itu, sehingga kecintaan dahulu yang dikedepankan. Kira-kira begitulah seseorang yang ketika mencintai seseorang nggak mungkin marah. Apapun yang terjadi, kebaikan maupun keburukan yang terjadi, yang dikedepankan adalah sisi positifnya dulu. Dia akan menasihati dengan lemah lembut, dengan cintanya, sehingga dia tidak akan memarahi. Marahinya pun, menegurnya pun dengan kasih sayang dan cinta. Gitu ya. Maka mungkin seorang ayah itu akan menasihati terlebih dahulu, dan dia tidak mendahulukan emosionalnya kepada anaknya. Kira-kira demikian Allah Ta'ala yang ingin sampaikan kepada kita, bahwasanya tidaklah ya, kita dalam berurusan kita harus mengedepankan kasih sayang terlebih dahulu. Maka kalau sudah kasih sayang, nanti yang keluar akan ada keadilan, kebijaksanaan, keharmonisan, kebahagiaan. Seperti itu ya. Makanya kalau kita melihat Al-Quran, kenapa Allah Ta'ala punya asma wa sifat yang begitu banyak ya. Bahkan di dalam hadis ada asma sifat yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Quran, ada yang disampaikan dalam hadis, bahkan ada yang disembunyikan sama Allah Ta'ala ya, bikullismin samaita bihi nafsak ya, semua nama yang engkau ya Allah sebutkan, yang sudah kau sampaikan atau yang belum kau sampaikan. Segitu banyak namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala kedepankan nama sifatnya, yaitu kasih sayang. Artinya apa? Dengan kasih sayang semuanya bisa akan terjadi dengan porsinya masing-masing, dengan kebaikannya masing-masing. Negur pun tidak akan pernah menzalimi. Allah Ta'ala itu apakah dengan keadilan kasih sayangnya Allah Ta'ala tidak menegur, tidak menghukum orang? Allah Ta'ala menghukum, Pak. Di neraka itu Allah Ta'ala juga menghukum orang, menyiksa orang Allah Ta'ala itu. Tapi siksaannya Allah tidak pernah menzalimi orang itu. Artinya apa? Kenapa mereka disiksa? Karena amal perbuatannya dia sendiri. Kenapa dia sampai dibegitukan? Karena emang perbuatannya sendiri. Kalau dia tidak berbuat demikian, dia tidak mungkin disiksa demikian. Kalau dia tidak terlalu melampaui, maka Allah juga tidak akan melampaui dalam menyiksanya. Gitu. Maka juga Allah Ta'ala mengajarkan ketika seseorang mendapatkan hukuman di dunia atau mendapatkan celaan ya, atau celakaan dari seseorang yang lain, namanya iqab, itu Allah Ta'ala mengajarkan fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Itu minimal itu. Maksimal, itu maksimal. Artinya apa? Kalau kamu, maaf ya, kalau kamu kena iqab, artinya umpama kamu gak sengaja atau ditempeleng orang semua, kamu boleh membalas, tapi dengan tempelingan yang sama dan tidak boleh lebih keras. Itu maksimal itu. Ya. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Makanya perang-perang Islam itu tidak pernah Islam mendahului untuk perang, itu enggak pernah. Perintah Nabi jangan, enggak pernah perintahnya Abu Bakar ketika mengirim Usama bin Zaid.
Fathul Mekah itu bukan datang diperangi, diberondong, tidak. Didakwakan dulu, mau masuk Islam enggak? Mau saya buka, tidak? Kalau tidak mau, kamu memberi perlawanan, baru diserang sama Islam. Islam tidak pernah mendahulukan kezaliman, itu enggak pernah. Maka maksimalnya fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau dipukul yang sama. Kalau yang lebih bagus lagi yaitu dimaafkan. Itu yang paling tingkat bagus. Jadi Islam tidak pernah menzalimi. Makanya Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala kan, Inni haramtu dzulma. Saya haramkan kezaliman. Inni haramtu ala nafsi dzulm. Kata Allah Ta'ala, saya mengharamkan kezaliman itu pada diri saya. Fala tadzalamu. Maka kamu jangan saling menzalimi. Itu hadir karena apa? Karena kasih sayang yang ada, gitu ya. Maka kok banyak ya orang yang masih mencuri, kok banyak koruptor yang masih koruptor otomatis korupsi. Kok banyak ya orang-orang yang masih korupsi, kok banyak orang yang masih menzalimi, berarti belum mengedepankan kasih sayang cintanya kepada sesama. Itu yang harus kita puji, salah satu pujian yang harus kita pujikan dan kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah manusia terbaik, beliau adalah guru kita, beliau adalah manusia suri tauladan kita. Beliau adalah manusia terbaik, beliau adalah guru kita, beliau adalah suri tauladan kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah ketika mendakwakan Islamnya juga mendahulukan sifat kasih sayangnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, min anfusikum, yang dia dari golongan kalian, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, yang mana dia sangat bersemangat untuk mendakwahkan kepada kalian, mengajarkan, membersamai kalian dengan orang-orang mukmin, raufun rahim, yang mana Nabi Muhammad itu bermuamalah dan mendakwakan, membersamai kalian dengan raufun rahim, dengan kasih sayang. Bahkan Nabi Muhammad bagaimana tidak kasih sayang yang luar biasa dari beliau. Beliau sangat mengidamkan untuk bertemu dengan umatnya. Ummati, itulah kasih sayang Rasulullah. Sehingga Rasulullah ingin memberikan syafaat yang luar biasa kepada umatnya. Kalau bisa semua umatnya itu masuk surga, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku dah masuk surga, itu kasih sayangnya Rasulullah. Tapi itu harapan Rasulullah. Tapi kehendak Allah illa man aba, kecuali dia yang tidak mau. Tidak mau masuk kasih sayangnya Rasulullah. Siapa itu yang aba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dia yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga bersamaku, tapi dia yang bermaksiat kepadaku, dia yang aba, dia yang tidak mau atau enggan. Baik, ma'asyiral muslimin, dalam munasabat insyaallah dekat ini ya, insyaallah beberapa hari lagi kita akan menjumpai salah satu bulan yang Allah Ta'ala pilih. Ini salah satu juga bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hambanya. Allah Ta'ala ini bukti kasih sayang adanya, bukan Allah Ta'ala nyari untung kayak manusia, tidak. Tidak ada keuntungan dalam keimanan manusia, bagi Allah Ta'ala itu enggak ada, kecuali keuntungan itu balik kepada kita. Allah Ta'ala sudah menyiapkan 12 bulan yang sangat luar biasa, yang itu bisa untuk ladang kita beramal kepada Allah,
Tapi Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala juga cari satu bulan, yang mana satu bulan itu adalah waktunya diskon besar-besaran dari Allah. Yang kurang amal ibadah 11 bulan, ayo di bulan Ramadan ini saya memberikan, Allah Ta'ala seakan-akan mengatakan, saya berikan diskon besar-besaran. Saya berikan amalan yang luar biasa, bahkan pintu surga saya akan bukakan besar-besar. Dan pintu neraka akan saya tutup rapat-rapat. Dan syaitan-syaitan yang menggoda kalian dalam keburukan-keburukan, dia akan dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada keburukan di bulan Ramadan kecuali karena sifat asli dari orang itu, dari kebiasaan orang itu. Maka sangat tepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh antusias untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan para ulama dulu ketika memasuki bulan Ramadan, semua buku-bukunya, buku syariahnya, buku ilmu syariat selain Al-Quran mereka tutup. Ini yang buku yang mulia ya, apalagi buku yang koran ya. Kalau berita sementara nggak apa-apa, tapi yang tidak ada manfaatnya ya, otomatis jauh itu. Yang manfaat saja para ulama menutup semuanya. Khusus di bulan Ramadan, yaitu bulan Al-Quran. Bulan banyak-banyakan baca Quran, bulan banyak-banyakan mengucapkan kalimat thayyibah, agar semuanya itu dibalas, karena balasannya itu sangat berlipat ganda. Tidak hanya dibalas kali 10, bahkan dikali 700, bahkan dilebihkan daripada itu, dan ribuan. Bahkan ada satu malam di bulan Ramadan yang pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Itu ya. Baik, ma'asyiral muslimin, sekarang kita masuk dulu tentang bab shaum, tentang bab puasa. Apa itu shaum? Shaum adalah, apa itu shaum? Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah puasa. Menurut bahasa, puasa atau shaum itu artinya adalah menahan diri dari sesuatu ya, menahan dari sesuatu dan meninggalkannya. Itu namanya shaum, puasa. Artinya apa? Saya mau diet, diet nggak makan. Itu namanya puasa nggak makan. Saya mau ya, tidak mau makan yang berat-berat, berarti itu namanya puasa berat, puasa dari makan yang berat-berat, gitu ya. Itu namanya puasa. Seperti yang dikatakan oleh Siti Maryam ketika beliau mengatakan inni nadzartu lirrahman, ya, inni nadzartu lirrahmani shauman. Kata Maryam, sesungguhnya saya telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk shaum. Shaumnya itu apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari itu. Jadi di sini makna shaum artinya beliau tidak bicara sama sekali, itu juga puasa. Tapi bukan puasa yang dimaknai puasa secara syariat kita, gitu ya, secara syariat Islam. Maka puasa secara syariat Islam itu apa artinya? Adapun secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Yang bisa membatalkan puasa apa? Nanti insya Allah kita pelajari, atau antum mungkin tahu dari kajian yang lain atau dari buku-buku yang lain. Menahan diri dari yang membatalkan puasa, contohnya yang membatalkan puasa yaitu makan, minum, memasukkan sesuatu kepada tubuh kita, kerongkongan kita atau lambung kita, itu namanya membatalkan puasa. Ya, atau ada lagi dengan jima, maaf, ya, suami istri jima, berhubungan badan, itu membatalkan puasa. Dan puasa itu harus disertai dengan niat berbuka, atau disertai dengan niat puasa. Kalau nggak niat puasa, terus tahu-tahu puasa, itu nggak boleh kalau puasa wajib. Jadi gini,
Kalau puasa wajib, ini niat ya, masalah niat. Kalau puasa wajib, niatnya harus maksimal sebelum sahur. Itu puasa, apa namanya, niatnya. Tapi kalau puasa sunnah, di pertengahan hari boleh niat, ya di siang hari terus niat puasa sunnah boleh. Contohnya gini, besok tanggal 1 Ramadan seumpama, tapi dia lupa, sampai siang hari belum makan sama sekali, terus ketemu teman, terus teman bilang, kita sekarang 1 Ramadan, kamu puasa tidak? Ya Allah, saya lupa niat, saya tidak niat puasa, tapi saya belum makan. Ya udah, sekarang saya niat puasa Ramadan, itu nggak boleh, gitu ya. Karena puasa wajib harus diniati dari sebelumnya, dari sebelum melakukan amal ibadah itu. Jadi sebelum sahur. Baik. Kalau puasa sunnah yaitu bukan Ramadan, bukan puasa nazar, puasa sunnah ya, Senin Kamis atau intinya yang sunnah-sunnah. Seumpama kita di pagi hari jam 9. Jam 9 kita menemui teman kita, terus teman kita puasa. Terus kita ditanya, antum puasa enggak? Anak dari subuh emang saya belum makan. Sampai sekarang belum minum. Ya udah, saya niat puasa lah. Sekarang saya mau puasa sampai maghrib, itu boleh. Puasa sunnah dari pertengahan. Tapi syaratnya dia belum makan dari sahur, dari adzan subuh sampai niat itu dia belum makan, belum minum, maka dia boleh niat puasa, gitu ya. Tapi kalau jam 6 sudah sarapan nasi pecel plus teh hangat sama peyeknya, terus jam 9 dia niat puasa, ya nggak boleh, Pak. Gitu ya. Karena contohnya apa? Rasulullah ketika di subuh hari setelah sholat subuh, beliau dengan sahabatnya, setelah itu sekitar jam pagi, jam 7-an gitu ya, mungkin jam 6, jam 7 Rasulullah pulang ke rumah istrinya dan belum makan sama sekali. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, hal indakum min syai', apakah kamu punya sesuatu yang bisa kita makan pagi ini? Kata Siti Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Ya udah, idzan ana shaim. Ya udah, kalau gitu saya puasa. Artinya Rasulullah juga belum makan dari pagi, gitu ya. Itu boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus niat sebelumnya. Terus niatnya itu kalau puasa Ramadan nih sekalian, karena kalau kita secara urut panjang. Kalau niatnya terus kalau puasa Ramadan, niatnya itu apakah setiap hari, apakah 1 bulan cukup? Masalah niat itu di dalam hati, Pak. Ya. Besok tanggal 1 Ramadan, besok puasa. Nah, itu udah niat itu namanya. Tapi maaf ini ya, ini mungkin perbedaan pendapat tapi kita ambil tengahnya, Pak. Masalah fikih ini memang masalah yang luas, ya kan? Kalau di dalam madhab Syafi'i, kenapa di dalam madhab Syafi'i itu sebagian ada namanya talafut biniyah, maksudnya niat itu disampaikan. Contohnya kalau kita dulu masih kecil ya, nawaitu shauma ghadin an adain fardu syahrin ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, ya. Atau niat yang kenapa ada ini? Niatnya para ulama madhab Syafi'i, niat dilafatkan itu bukan sunnah, Pak, tapi mubah, anjuran, mubah. Apa? Kenapa? Agar menguatkan diri kita bahwasanya saya betul-betul niat puasa besok. Menguatkan diri. Kadang kita ini hati kita sudah banyak kotornya, banyak lupanya. Kalau para sahabat mereka benar-benar antusias pada hati itu kuat. Tapi kalau kita ini kadang lupa, Pak. Masalah hati ini kadang kita masih nyempelehkan ya, jalan saja gitu. Kadang kita lupa, betul nggak? Dalam sholat saja kita masih kadang sholat tahu-tahu tahiyat. Ini mau pirang rakaat ini kok tahu-tahu sudah tahiyat, ya kan? Hati kita kurang menyatu dengan ibadah itu. Sehingga para ulama madhab Syafi'i ketika itu ngelihat keadaan seperti itu, mereka beristihad untuk membuatkan sebuah lafaz agar menguatkan niat yang ada pada dalam hati gitu. Tapi kalau nggak dilafatkan ya nggak apa-apa.
Terus yang masalah itu kalau nggak lafat karena kebiasaan lafat, terus nggak lafat seakan-akan belum niat, ya itu salah, gitu ya. Intinya niat di dalam hati, lafat itu untuk mendorong agar niatnya lebih kuat lagi, gitu. Itu masalah lafat. Baik. Terus kapan niatnya? Niatnya bisa setiap hari. Bisa 1 bulan full langsung diniatkan sekali. Saya niat, ya dalam hati itu, saya niat puasa Ramadan full. Nah itu udah niat itu gitu ya. Puasa wajib Ramadan full, itu udah niat. Dari kapan puasa itu? Puasa itu dari menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya fajar, kalau di kita ini yang mungkin belum tahu, ada namanya 2 fajar, Pak. Ada fajar kadzib sama fajar sodik. Fajar kadzib itu artinya fajarnya masih bohong-bohongan, belum fajar, betul-betul fajar itu keluar. Dan itu belum fajar, belum subuh. Kadzib itu gini, kalau kita ngelihat di daerah yang terbentang dataran gitu ya, terus ngelihat cahaya atau ufuk atau biasan matahari itu, sinarnya itu cuman berbentuk apa namanya? Kalau tinggi itu vertikal ya, berbentuk vertikal gini, belum merata. Itu namanya fajar kadzib. Jadi seakan-akan keluar dan itu akan hilang itu. Yang menyingsing tadi itu akan hilang sebentar saja terus hilang. Itu masih kadzib. Seakan-akan sudah terang tapi belum, itu namanya kadzib. Setelah itu hilang, setelah itu baru matahari akan muncul sedikit dan warna merah, khaitul abyad, gitu ya. Jadi ada garis putih atau garis merah mulai kelihatan, itu namanya fajar. Dan itu baru masuk waktu sholat subuh dan itu akhir dari sahur. Itu akhir dari sahur yaitu ketika subuh. Baik, ketika subuh. Dan ada namanya imsak, ya enggak? Kita ada namanya imsak. Apa itu imsak? Imsak itu artinya juga puasa, itu menurut bahasa Arab. Imsak itu artinya menahan. Artinya agar menjaga puasa kita sempurna, biasanya kita menahannya dari mulai imsak. Imsak itu kira-kira 10 menit sebelum adzan subuh. Atau kalau di dalam hadis itu Rasulullah mulai berhenti makan. Berhenti makan itu bukan langsung berhenti, bukan. Mulai selesai makan sahur itu 50 ayat kalau baca Quran, 50 ayat sebelum adzan subuh. Jadi kira-kira dari waktu itu sampai adzan subuh itu 50 ayat bacaan. Dan itu kalau dihitung kira-kira 10 menit. Itu bukan batas wajib, itu baru batas anjuran. Batas wajib kita meninggalkan sahur itu ketika adzan subuh. Dan itu juga bukan waktu wajib betul-betul langsung ditinggal. Plek, mulut makanan yang di mulut langsung dilepeh, tidak, Pak. Itu juga cuman batasan saja. Peringatan kalau sekarang mulai masuk fajar, artinya masuk sholat subuh dan mulai berhenti sahur. Kalau masih ada makanan di mulut, terus di piring juga masih ada makanan, itu diselesaikan. Ketika adzan subuh tidak perlu untuk kaget terus dibuang mubadzir, dimakan secukupnya. Ya. Karena ada ini kejadian nggak ini di kita nih kadang. Terus adzan terus langsung dibuang gitu saja. Waduh selesai terus yang di mulut dilepeh. Nggak perlu. Ini mubadzir nih makanan yang kita makan. Kita makan secukup kita makan yang di piring, nggak boleh nambah. Kalau nambah ini baru ini kebangetan ini ya. Sudah masuk azan terus kober embu, kurang sak centung, jangan. Tambah kuahnya jangan. Yang ada di depan itu dimakan sampai kenyang. Sampai kenyang cukup. Kalau kelebihan ya kalau kelebihan daripada kelebihan makan di perut, mending kelebihan ini nggak apa-apa gitu kalau antar. Intinya dia sampai benar-benar cukup makan, cukup. Minumnya gimana? Terus belum menyiapkan 1 gelas air. Waduh,
Masa harus ngambil? Kalau nggak ngambil keseretan. Bagaimana? Ya ngambil air. Gitu ya. Ngambil air secukupnya 1 gelas terus kita biarkan. Bahkan kalau adzan itu udah selesai. Adzannya sudah selesai ini belum tapi nggak boleh terus dinikmati pelan, tak sampai ngobrol, kesah-kesah. Jangan kalau sampai kesah ngobrol-ngobrol santai jangan. Difokuskan makan cukupnya, ngambil air minum segelas sudah selesai. Gitu. Nggak mungkin Islam itu membebani terus langsung dibuat, nggak mungkin. Ya, Islam itu mudah. Selesai makan, minum, selesai. Baru kita puasa, gitu ya. Jadi nggak perlu untuk kaget langsung tidak. Dan diusahakan sahur, ya harus sahur, ya dianjurkan. Karena Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur kalian. Karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Karena puasa itu adalah ibadah yang sudah dikerjakan oleh umat terdahulu sebelum Islam. Karena didalilkan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kepada kalian puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti perintah puasa ini oleh umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu sama puasa seperti kita. Tapi bedanya mereka jarang menggunakan waktu sahurnya untuk makan. Sehingga Rasulullah menganjurkan kita untuk makan sahur biar menyelisihi mereka. Makanya dikasih iming-iming kalau sahur itu mendapatkan keberkahan. Minimal sahur itu nggak harus sak piring rendang, nggak harus. Minimal air 1 gelas cukup. Atau ditambahi yang manis-manis kurma, selesai. Kalau mau makan tafadhol, gitu ya, silahkan. Itu sahur. Sampai menahannya, sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari, sampai sholat, sampai azan maghrib. Dan itu diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang masuk ke dalam. Itu secara hukum puasa. Ya. Tapi ada lagi ini. Terus juga diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang mungkar, yang tidak baik, ya, maksiat itu diperintahkan untuk meninggalkan. Karena bukan maksiat ketika kita mengerjakan maksiat di siang hari puasa, naudzubillah lah. Seumpama ada orang mengerjakan maksiat di siang hari bulan Ramadan, dia tidak membatalkan puasanya. Jadi umpama dia puasa siang, terus siang itu dia naudzubillah khilaf maksiat, puasanya tidak batal, Pak. Tapi kadar pahala puasanya itu yang berkurang. Bahkan kalau dia maksiatnya terlalu melampaui, bahkan Allah Ta'ala tidak memberikan pahala sama sekali kepada orang itu. Tapi dia tetap wajib untuk melanjutkan puasanya sampai maghrib. Gitu ya. Beda dengan orang yang mokel, minum betul, nah itu batal puasanya. Gitu ya. Secara pahala batal yang bermaksiat, tapi secara puasanya, fisik puasanya dia tetap harus dilanjutkan sampai maghrib. Baik. Sampai terbenam matahari, setelah itu buka puasa. Adzan masjid setempat, setelah itu buka. Dan buka puasa itu disunahkan dengan yang manis-manis. Kurma manis. Apalagi? Apa? Kurma. Itu kurma apa saja. Ya. Kalau nggak ada kurma, diganti yang manis yang lain. Ya, itu secara sunnah kurma, tapi secara manfaat intinya kalau ada yang manis itu menguatkan tenaga kita, gitu ya. Secara manfaat. Maka kalau nggak ada kurma ya yang manis yang lain apa? Intinya yang manis-manis lah. Atau bikin makanan yang manis, nah itu dimakan dulu. Setelah itu baru minum. Ya, jangan banyak-banyak dulu keseretan. Intinya dimakan secukupnya, terus minum. Setelah minum, ya, itu kan habis puasa kering ya, makan tadi. Terus minum kan air turun nih, seger. Baru doa. Zahabat dhoma wabtallatil uruq
wa thabatal ajru insyaallah. Dhahaba dhamma artinya ya Allah telah hilang apa? Rasa dahagaku. Wabtalatil uruq dan tenggorokan sudah mulai basah. Wa thabatal ajru semoga Allah taala menetapkan pahala puasa ini. Insyaallah semoga Allah taala menghendaki, itu doanya gitu ya. Itu secara umum. Dan diusahakan sebelum buka puasa itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa dan diperbanyak berdoa kepada Allah sebelum buka puasa. Biasanya kalau di masjid-masjid kan doanya ini ya. Apa sunahnya yang seperti diajarkan Siti Aisyah ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu intinya banyak doa lah, terserah antum doa, tapi yang sunnah tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu puasa. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, perkataan perjanjian palsu, perkataan yang maksiat, perkataan yang buruk, tidak meninggalkannya, wal amal bihi dan melakukan maksiat-maksiat, falaisa lillahi hajatun, maka Allah taala tidak butuh terhadap mereka fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, karena mereka telah meninggalkan makanan dan minumnya. Allah taala enggak butuh. Seakan-akan ya enggak butuh kalian puasa kalau masih bermaksiat, karena tujuannya puasa itu untuk menahan segala sesuatu yang membuat nafsu gitu ya. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat itu ditahan di dalam bulan puasa. Baik. Sekarang keutamaan berpuasa itu apa? Ini untuk menyemangati diri, memotivasi diri agar puasanya lebih berkualitas. Gitu ya. Karena ini sebelum kita melakukan ibadah itu perlu kita memperhatikan 3 keadaan, Pak. Sebelum ibadah, apa saja ibadah harus kita memperhatikan 3 waktu. Pertama, sebelum ibadah itu kita harus perhatikan. Sebelum ibadah yang harus kita perhatikan yaitu niat kita. Apakah niat ini sudah karena Allah atau belum? Apakah puasa besok ini karena cuman ikut-ikutan rutinitas manusia? Ayo poso bareng gitu. Ayo ngabuburit bareng gitu buka puasa. Atau ayo apa terus bareng gitu. Apakah cuman karena itu kualitas kita? Apa karena betul-betul niat karena Allah? Karena ini perintah Allah sehingga saya kerjakan. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, apakah besok puasa ini sudah sesuai sunnah Rasulullah atau belum? Apakah sudah sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah atau belum? Itu dalam segala ibadah. Sebelum harus kita perhatikan ini dalam sebelum ibadah. Setelah itu yang kedua yang harus kita perhatikan ketika di tengah-tengah ibadah, yang harus kita perhatikan yaitu kekhusyuan kita di dalam ibadah. Ya, fokus kita dalam ibadah, khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, telah beruntung bagi orang-orang yang mukmin. Apa? Alladzina fi sholatihim khashi'un. Mereka yang di dalam fi sholatihim, di dalam ibadah sholatnya itu mereka khusyuk, gitu ya. Maka dalam puasa itu perlu khusyuk. Saya sekarang puasa, pengen maksiat, oh iya ya Allah puasa. Pengen capek, tahu-tahu mau minum, oh iya ya Allah saya puasa. Oh iya sekarang puasa saya mau banyak-banyak baca Quran. Oh iya saya puasa saya banyak amal ibadah. Oh iya puasa saya harus banyak fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk banyak sedekah, ngasih buka buat orang lain. Oh ya saya lagi ibadah puasa saya harus demikian. Itu namanya khusyuk, fokus dalam ibadah. Yang ketiga, ini juga bahaya, Pak. Kadang kita ketika ibadah sudah perhatikan sebelum ibadahnya. Kita perhatikan ketika ibadahnya. Tapi yang ketiga ini jangan lupa. Kalau 3 ini kita lalai, bisa-bisa yang pertama dan kedua hilang pahalanya. Apa? Kita harus
Ingat, setelah ibadah jangan sampai ibadah yang kita kerjakan tadi bisa berbuah riya. Paham ya? Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan tadi berbuah kesombongan. Alhamdulillah. Sudah niat sebelum tidur, ya Allah, mudah-mudahan saya sholat tahajud nanti. Karena sholat tahajud tuntunan Rasulullah. Bangun malam, ngantuk-ngantuk jam 1:30, mata masih ceket, ya. Nyiram muka, terus sholat khusyuk, gitu ya. Tapi insya Allah kalau khusyuk insya Allah enggak sampai itu insya Allah. Tapi kalau sudah seperti itu, udah niat pagi hari, itu udah nilai tahajudnya sudah ini ibadahnya. Ketemu teman, terus ngantuk, ditanya teman, kenapa kamu ngantuk? Kalau ngomongnya, iya tadi alhamdulillah saya tahajud tadi malam. Selesai. Ngomong gitu nggak masalah. Tapi ngantuk saya. Tadi malam saya udah usaha tahajud saya. Ente nggak mungkin tahajud ini. Modelnya seger nih. Kelihatannya malam saking tidurnya. Nggak mungkin tahajud. Ana tahajud ana ibadahnya kan masa Allah. Kalau selama ini kan nggak pernah ninggal tahajud, ini nggak pernah. Nah ini kan bagaimana itu? Maka ibadah yang tadi diperjuangkan tuh bisa hilang karena ada nilai riya tadi, gitu ya. Maka jangan sampai masalah ibadah itu udahlah, nikmati kita dengan Allah. Nanti kalau emang perlu disampaikan di forum yang betul-betul ada manfaat buat orang itu. Contoh, didik anak, ngasih tahu, nah ayo tahajud, ayo puasa, ayah juga puasa, ayah juga tahajud tadi malam, ayo kamu juga puasa, gitu. Ayo kamu juga sholat tahajud. Ini nilai pendidikan ada, boleh. Tapi kalau nggak ada nilai manfaat buat orang lain, mending kita tutup. Alaikum bil asrar, kata Rasulullah. Sembunyikan rahasia ibadahmu terhadap Allah itu, sembunyikan. Jangan sampai kau sebarkan. Semakin kau tutup rapat amal ibadah sunnahmu dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin besar juga pahala yang akan engkau dapati. Makanya puasa, sholat yang sunnah-sunnah itu kan anjurannya dikerjakan di tempat yang tertutup, yang nggak ada orang tahu. Artinya apa? Biar tidak berpotensi riya, sombong, kayak gitu ya. Maka jangan sampai, ini harus kita perhatikan. Tapi dalam puasa ini keutamaan puasa. Puasa adalah salah satu sebab diampunkannya dosa dan mengangkat derajat yang berpuasa, ya, mengangkat derajat orang yang berpuasa di akhirat. Jadi puasa itu dapat mengampuni dosa, puasa itu dapat mengangkat derajat seseorang dengan puasa. Diriwayatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Allah taala mengatakan, ini maknanya langsung ya, dikatakan innal mu'minina wal mu'minat, orang-orang muslim dan muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin, ini ya, orang muslim laki perempuan, orang mukmin laki perempuan. Al qanitina wal qanitat, orang-orang yang khusyuk, ya, orang-orang yang fokus dalam agama, yang lurus dalam agama, ya, tekun dalam agama. Wasadiqina wasadiqat, orang-orang yang berkata jujur, dapat dipercaya. Wasabirina wasabirat, orang-orang yang sabar. Al khashi'ina wal khasyiat, orang-orang yang khusyuk. Mutasaddiq, khusyuk itu takut juga, itu khusyuk. Mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang suka sedekah. As-shaimina was-shaimat, orang-orang yang suka berpuasa. Al-hafidhina furujahum wal hafizat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya, menjaga kemaluan laki perempuan. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 9 golongan ini Allah Ta'ala mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan, Allah Ta'ala akan persiapkan bagi mereka ampunan, maghfiratan wa ajron, Allah Ta'ala persiapkan bagi mereka ampunan, sudah diampuni plus diberikan ajron, diberikan pahala. Bukan sekedar ampunan dan pahala, tapi azima, ya, maghfiratan wa ajron azima, dengan ampunan dan pahala yang agung, luas, azima. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Keberuntungan yang azim itu artinya apa? Surga. Berarti orang-orang ini yang mereka khusyuk,
mereka akan diampuni dan diberikan pahala subhanahu Allah Ta'ala dengan keagungan yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, berpuasa di jalan Allah itu bisa menjauhkan dari api neraka. Puasa di jalan Allah menjauhkan diri dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin, tidaklah ya di antara hambaku yang yasumu yauman fi sabilillah, yang dia puasa di jalan Allah." Bukan puasa diet ya, puasa niat diet. Nah, jangan. Ini bukan fisabilillah ini fisabili diet. Di jalan diet. Biasanya ada ini zaman sekarang kan ya banyak anjuran puasa, targetnya diet. Atau saya pengen diet dengan cara puasa saja, jangan. Kalau antum niat diet dengan puasa, antum nggak dapat pahala puasa, dapat pahala diet. Nggak dapat dietnya. Tapi kalau antum niatnya, ini biasa anak muda. Kalau niatnya puasa karena Allah, dietnya otomatis dapat. Itu secara nggak langsung itu otomatis dapat. Maka dia yang jalan Allah puasanya. Illa ba'adallah, kecuali dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bidzalikal yaum, di hari itu ketika dia puasa, wajahahu finna anin nari sab'ina kharifa. Dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya di hari itu, satu hari saja berpuasa di jalan Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya atau dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun. Itu satu hari puasa itu, 70 tahun. Itu jarak karena kecepatan rasanya neraka itu, baunya neraka, panasnya neraka. Itu bisa dirasa dengan jarak bukan hanya kilo, enggak cukup. Di jaraknya dengan hari. Kalau hari atau waktu itu sudah sangat panjang. Matahari saja yang kita rasakan itu adalah cahaya yang kita rasakan 8 menit yang lalu. Itu kan jaraknya sangat jauh matahari ya. Sehingga matahari ketika sekarang, kalau matahari ada saklarnya gitu ya. Dicetek sekarang matahari, ceklek. Itu kita ngelihat matahari itu mulai terang, itu enggak sekarang. 8 menit lagi baru cahaya nyampe ke mata kita. Saking jauhnya. 8 menit jaraknya. Lah ini 70 tahun. Ya, karena jarak sangat jauh. Itu Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang puasa. Baru satu hari. Bagaimana yang kita buat puasa berbulan-bulan. Itu subhanallah. Allah Ta'ala lagi-lagi kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala didahulukan untuk kita. Yang ketiga, bagi orang-orang yang berpuasa, dia akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki surganya Allah melalui pintu yang khas, pintu yang khusus, yaitu pintu apa? Babu Rayyan. Rayyan itu artinya kenyang. Rayyan itu rawiya yarwa, artinya kenyang. Jadi babu Rayyan, orang yang memasuki babu Rayyan, dia akan mendapati kenyang, nggak pernah lapar lagi. Ya, kenikmatannya salah satunya itu. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada pintu. Yuqalu lahu Rayyan, yang pintu itu dinamakan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang mana di dalamnya yang akan masuk orang-orang yang suka puasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang puasa di pintu. Jadi pintu khusus bagi orang puasa. Itu surga itu gitu, Pak. Surga itu punya pintu khusus untuk amal ibadah masing-masing orang. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, pintu Rayyan, ada pintu sholat, pintu melayani tamu, pintu apa lagi? Haji, pintu itu ada. Dan setiap pintu akan memanggil orang-orang yang ahli dalam pintu itu, dipanggil. Maka sekarang kita pertanyakan dalam diri kita akan dipanggil dari pintu yang mana? Ibadah yang mana yang bisa kita perjuangkan?
ibadah yang mana bisa kita harapkan untuk agar ibadah itu yang akan memanggil kita di surga kelak. Gitu ya. Itu harus kita pikirkan. Dan itu sahabat juga antusias dalam memikirkan itu. Ketika Rasulullah menceritakan tentang pintu-pintu tersebut, kata Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang mulia, beliau menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah?" Karena antusias Abu Bakar agar amal ibadahnya itu bisa diterima semuanya. Sehingga sampai dipanggil oleh pintu-pintu tersebut. Kata Rasulullah, "Arju anta minhum ya Abu Bakar." Saya berharap kamu termasuk orang itu ya Abu Bakar. Berarti Abu Bakar karena apa? Karena Abu Bakar dalam ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu, Abu Bakar sudah melakukan sholat di hari itu. Abu Bakar juga dalam keadaan puasa hari itu. Abu Bakar juga tadi pagi sudah menolong orang di hari itu. Abu Bakar sudah melayani tamu di hari itu. Abu Bakar sudah ini dan itu. Sehingga Abu Bakar bangga dengan amalannya dan Abu Bakar mengharap untuk dipanggil dari salah satu pintu tersebut. Dan Abu Bakar dipanggil dari semuanya, gitu ya. Bahkan salah satu keberuntungan untuk para perempuan, ibu-ibu itu. Ada salah satu jalan cara seorang perempuan bisa dipanggil, bahkan perempuan itu bisa memilih dari pintu mana saja yang dia kehendaki untuk bisa memasuki. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan taat kepada suami. Seorang istri apabila dia taat kepada suaminya, menjaga kemaluannya, menjaga harta suaminya ketika suami tidak ada, menjaga sholatnya yang 5 waktu, maka dia diberikan wewenang untuk memilih salah satu dari pintu itu. Itu keutamaan bagi seorang perempuan. Karena dia itu tadi, karena amalan-amalan ketaatan kepada suami dan menegakkan sholatnya. Lanjutnya, maka pintu itu manggil, "Aina shaimun?" Mana yang puasa? Fayakumun. Akhirnya mereka bangun, la yadkhulu minhu ahadun, masuk semuanya dan tidak masuk kecuali itu. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Maka kalau sudah masuk tidak ada yang masuk selain itu. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Maka para ulama kalau sudah masuk bulan Ramadan itu fokusnya kepada Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran dalam satu hari 2 kali khatam. Pagi khatam, malam khatam. Ada yang 1 kali khatam, sehari khatam sekali. Ada yang 2 hari 1 kali khatam. Ada yang 3 hari sekali khatam. Atau kalau nggak kuat ya 1 bulan paling enggak dalam bulan Ramadan pernah khatam lah gitu. Lebih-lebih kalau bisa nambah gitu ya. Gimana ya setiap setelah selesai sholat baca Quran. Karena bulan ini adalah bulan Al-Quran. Di bulan Ramadan juga ya, dalam bulan Ramadan wajib bagi Allah untuk memasukkan manusia ke surga. Karena di dalam bulan Ramadan itu Allah Ta'ala membuka pintu surganya. Futihat abwabul jannah dibuka, wa ughliqat abwabun nar, dan pintu neraka itu ditutup semua. Bulan Ramadan juga bulan ampunan. Jadi waktunya untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Maka maaf ya, mudah-mudahan usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, karena hebatnya amalan ibadah, pahala ibadah di bulan Ramadan dan pengampunan di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat itu sangat antusias, bahkan malaikat itu sampai mendoakan ya, ketika Rasulullah ingin naik mimbarnya. Rasulullah pernah mau khotib Jumat itu. Naik 1 langkah Rasulullah amin. Naik lagi amin. Yang ketiga amin. Setelah khutbah selesai, sahabat nanya, "Ya Rasulullah,
tadi kenapa engkau ketika ingin naik mimbar kok mengatakan amin? Naik lagi anak tangga lagi amin, sampai ketiga amin. Kata Rasulullah, ketika itu malaikat sedang mendoakan, ya, rogima amfung rein, kata, celaka seseorang itu. Dan ada 3 doa dan semuanya diamini oleh Rasulullah. Celaka seseorang itu salah satunya ketika dia memasuki bulan Ramadan dan dia tidak diampuni di dalam bulan Ramadan tersebut, karena banyaknya pengampunan di bulan Ramadan. Dan salah satunya juga celaka seseorang itu apabila mendapati kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia tidak dapat mengantarkan dirinya untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengantarkan orang tuanya ya, mengantarkan dirinya. Artinya banyak-banyaklah berbakti kepada orang tua di masa lanjut usianya orang tua tersebut. Karena dengan bakti kepada orang tua itu dapat mendapatkan pahala yang luar biasa sehingga mengantarkan diri kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu pengampunan yang Rasulullah sampaikan di dalam bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan. Kalau dengan keimanan ini berarti dengan niat dan iman, amal, gitu ya. Dengan niat dan wahtisaban, dan mengharapkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala itu dengan apa ya? Dengan belajar hadisnya. Rasulullah apa sih di dalam bulan Ramadan itu apa? Keutamaan-keutamanya itu apa? Pahalanya apa saja? Sehingga itu bisa kita harapkan gitu. Kalau kita tahu kan kita bisa mengharap. Kalau kita nggak tahu bagaimana kita bisa mengharap? Yang penting saya berharap itu saja ya. Kurang. Apa yang ditawarkan kita harap, itu hebat, gitu ya. Berharap untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam bulan Ramadan, yaitu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatan, kata Rasulullah, bagi orang yang puasa itu dapat 2 kebahagiaan. Bahagia ketika buka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Intinya berharap. Maka ketika dia dengan iman dan berharap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosanya yang sudah lampau. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan waman qoma di sini langsung ada 3 nih. Ini yang di sini waman qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan salat di malam bulan Ramadan, di malam bulan Lailatul Qadar, maka dia akan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia diampuni dosanya yang telah lampau. Dan barang siapa, di hadis lain yang juga dikatakan barang siapa yang menegakkan sholat malam, yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni dosanya yang telah lampau. Ya. Cukup ya? Cukup insyaallah. Semoga ini bermanfaat. Makanya harapannya saja ya, mungkin kita sudah biasa ini dengarkan ya, kita juga sudah biasa menjalankan ibadah puasa seakan-akan sudah menjadi rutin per tahunnya kan. Tapi apalah salah ketika kita menghadapi sebuah ibadah lagi itu dengan mengilmui yang mengingat lagi dan menambah ilmu lagi di dalam bulan Ramadan. Maka ayolah kita buka-buka lagi, Pak. Mungkin kalau kita mengandalkan kajian-kajian itu ya, waktu kurang cukup ya. Dibuka lagi bukunya atau kalau nggak ada buku ya nyari di toko buku tentang keutamaan bulan
puasa amalan apa saja. Karena orang cerdas itu dia akan mempersiapkan waktu, boleh nggak boleh? Boleh, sangat boleh. Mencari poin-poin yang paling tepat untuk agar ibadahnya berkualitas. Contohnya apa gini? Kapan sih Allah Subhanahu wa taala menempatkan waktu mustajab untuk doa? Nah, itu harus dicari itu, Pak. Kapan saja. Sehingga ketika bulan Ramadan targetnya kencangnya di situ. Itu karena Allah taala membukakan waktu itu, maka kita kencang di situ. Terus di bulan Ramadan itu apa saja sih amalan yang sangat ditekankan? Terus puasa itu bagaimana puasanya itu berkualitas gitu. Sehingga dengan kekuatan semangat itu yang akan Yang akan berpengaruh pada hasil puasa kita nanti. Maka ketika kita nanti Idul Fitri itu betul-betul fitrah nanti hasilnya. Kalau Ramadannya semangatnya betul. Bukan sekedar semangat bareng-bareng, ayo kita puasa Ramadan bareng, tidak. Tapi ada semangat ibadah tersendiri di bulan Ramadan. Dengan ilmu yang kita miliki. Ramadan itu gini. Para sahabat, nabi itu seperti ini ketika Ramadan. Sahabat demikian. Para ulama itu demikian. Cari di kitab-kitab. Atau di kajian-kajian, insyaallah YouTube banyak itu tentang keutamaan-keutamaan itu. Ya, sehingga masuk Ramadan siap betul, ketika keluar dari Ramadan juga beruntung betul, gitu ya. Maka nanti ketika Idul Fitri betul-betul senang, hati itu betul-betul lega. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Shalihal a'mal kullu am wa antum bi khair, gitu kan. Minal aidin wal faidin. Betul-betul aidin, betul-betul kembali dan menang betul gitu loh. Betul-betul menang, betul-betul kembali seperti fitrah lagi. Katanya Idul Fitri kembali kepada fitrah. Itu kan arti kalau kita memaknai Idul Fitri kan gitu ya, kembali fitrah ya. Tapi secara bahasa itu Idul Fitri sebenarnya bukan kembali fitrah. Idul Fitri itu kembali berbuka itu namanya. Karena Idul Fitri itu artinya futur itu berbuka. Yang tadinya kita siang biasanya puasa, sekarang siang kita nggak puasa lagi tapi berbuka. Maka kita kembali berbuka. Idul Fitri. Makanya di dalam Idul Fitri tidak boleh puasa karena emang harus buka. Itu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah secara motivasi agar kita kembali fitrah, maksudnya kembali bersih suci lagi, sudah diampuni semua dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika naudzubillah semoga Allah taala panjangkan umur kita. Jadi ketika mudah-mudahan dipanjangkan. Jadi seumpama kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita sudah beruntung karena Ramadan ini betul-betul Ramadan yang sangat berkualitas, gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat, menjadi motivasi kita untuk menghadapi bulan yang penuh kesucian, bulan penuh keberkahan, bulan penuh perjuangan bagi orang-orang mukmin dan muslim. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.